Alasan murtad dari agama Islam katanya karena Injil Yohanes 14 ayat 6. Jadi kalau saya ditanya apa alasan Anda keluar dari Islam, ya, meskipun di penjara, yang pertama saya katakan itu bukan keinginan saya. Ya, kembali lagi saya katakan bahwa tidak pernah terlintas di hati, di pikiran saya bahwa satu saat saya akan menjadi seorang Kristen, keluar dari Islam. Sebab diajarkan inna dina indahul Islam. Ya. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Bahkan tidak pernah berpikir untuk mencari agama selain Islam. Karena dikatakan waman yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Itu kamu Saya menyadari tahu, saya rugi kalau keluar dari agama mayoritas ini. Untuk konteks Indonesia ya, rugi. Karena ini mayoritas, ya, agama yang dianut oleh mayoritas. Dan kadang-kadang kalau kita mau berkarir selalu dilihat agamanya, ya. Nah, jadi memang rugi, saudara. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Ya, itu tepat sekali di Ali Imran ayat 19. Maka barang siapa mencari agama selain agama Islam, dia tidak diterima dan merugi. Dan terutama tentu petunjuk keselamatan. Bukan cuman hudan tapi juga wanurun dan cahaya, terang. Terang itu artinya jelas. Kita butuh terang supaya kita jelas. Ya. Terang supaya kita bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Ya kan? Mana yang hitam, mana yang putih. Kita butuh terang. Wah, ini luar biasa. Ya. Jadi saya harus baca Injil. Ya. Saya harus baca Injil. Waktu saya membaca Injil, nah saya menemukan apa yang selama ini yang saya cari. Apa yang selama ini saya minta. Apa yang selama ini dirindukan. Bahkan yang dibutuhkan oleh setiap orang. Apa itu? Keselamatan hidup kekal. Semua orang butuh diselamatkan. Semua orang mau mati masuk surga. Kecil, besar, tua, muda, miskin, kaya. Kalau ditanya Anda mati hari ini mau kemana? Oh, pasti surga dong, surga dong, surga. Dengarkan persaksian level pendeta ini. Yang kamu kira selamat dan pasti masuk surga. Ternyata ke neraka kalian. Ternyata itu di alam maut. Ya. Persis kata-katanya persis loh. Saya kehausan, saya panas, saya menderita di alam maut. Ya. Lalu di sana ada pendeta-pendeta yang dulu disanjung-sanjung, gitu. Termasuk ya segala pendeta yang dulu katanya mengadakan mujizat-mujizat itu, ya. Ternyata semua masuk ke alam maut, ya. Ya. Terus saya cek, apakah Cuma persoalan, apakah surga pasti bagi setiap orang? Nah, karena itu saudara, waktu saya membaca Injil, saya menemukan hidayah. Saya menemukan petunjuk. Apa petunjuknya? Ya, banyak hal, tapi yang paling utama, Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini ucapan Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Dan pastinya adalah kebenaran. Ya. Karena Isa Al-Masih itu adalah kebenaran itu sendiri. Ya. Dia katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup.
Jadi itu sama dengan berkata, aku adalah kebenaran, aku adalah jalan, dan aku adalah kebenaran, dan aku adalah kehidupan. Dan kitab suci Al-Quran berkata Isa itu suci. Dia memperkatakan perkataan yang benar. Dia tidak pernah bikin hoax. Perkataan Yesus di Yohanes 14 ayat 6 konteksnya untuk bangsa Israel. Karena Yesus diutus sebagai juru selamat bagi bangsa Israel. Ya, catat itu. Matius 15 ayat 24. Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Di luar Israel ya tentu saja bukan urusan Yesus ya. Matius 10 ayat 5. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang dari bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Itu Matius 10:6, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, ya kan? Bukan umat yang lain, umat Israel. Domba-domba yang hilang dari umat Israel. Catat. KPR 13 ayat 23, dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya. Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Ya. Juru selamat bagi orang Israel itu Yesus. Jadi Yesus bukan juru selamat bagi orang lain. Juru selamat bagi bangsa Israel. Di luar Israel, bukan urusan Yesus. Ya, itu yang harus dipahami dan dicatat dalam hati dan pikiran kita. Jangan sampai kita tersesat karena tidak memahami ajaran Yesus sendiri. Tentu saja perkataan Isa Al-Masih adalah kebenaran yang sesungguhnya. Isa Al-Masih utusan Allah bagi Bani Israel. Isa Al-Masih menyembah Allah. Kesimpulannya, murtadin monoarfa berada di jalan sesat. Ya, jangan bangga di jalan sesat. Level pendeta yang diceritakan oleh pendeta Hendritan, nah, itu sangat jelas menyatakan bahwa pendeta besar-besar itu semuanya disiksa di neraka. Ya, saya cuma bisa mendoakan semoga dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, balik kembali ke jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Nah, itu aja yang bisa saya lakukan ya. Semoga bermanfaat.